Halo, kembali lagi dengan aku Ainun Okta Ramadan, mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. So, di video kali ini aku bakal nyobain praktikum untuk di tugas 2 ya, terkait mata kuliah dari struktur data. Oke, mungkin tanpa basa-basi mungkin kita lanjut ke videonya. Oke, kita lanjutin ya buat tugas 3 jadi tugas 2 ya. Jadi untuk tugas 2 ini kita bakal ngebuat program Java yang mana kita akan menguatkan data ya dari yang terbesar ke terkecil. Jadi ini descending menggunakan algoritma merging sorting ya. Untuk yang nomor satu ini kita diinstruksikan untuk menggunakan minimal 8 elemen dan juga kita bakal ngebuat analisa terkait kinerja algoritmanya. Lalu yang kedua sama tugasnya cuma algoritmanya di sini pakai counting sorting ya. Jadi di video kali ini kita nggak fokus di untuk code-nya ya. Jadi kalau code-nya sebenarnya udah saya buat ya. Tapi kita bakal fokus ke kinerja dari algoritmanya. Jadi mungkin kalau code-nya sendiri nanti bakal saya share aja ya. Jadi teman-teman bisa belajar lewat situ. Di sini juga udah saya tambahin kayak print seperti itu ya untuk teman-teman tahu ya di fungsi ini sebenarnya lagi running apa, di sini lagi running apa seperti itu. Oke, oke, kita mulai analisisnya ya. Jadi di sini saya udah ngebuat analisnya terkait merging sorting maupun consorting. Jadi di sini kita coba yang pertama dulu yaitu merging sorting. Jadi merging sorting ini sebuah algoritma untuk sorting si value dari array ini, yaitu dengan cara membagi setiap isi dari value-nya. Jadi di sini kan kita punya 8 ya, minimal kita diinstruksikan untuk membuat 8 elemen. Nah, kinerjanya itu bagaimana 8 ini akan terus dipecah menjadi dua bagian yaitu kanan dan kiri. Nah, setiap kanan dan kiri dia harus dipecah terus-menerus sampai bagian terkecilnya. Nah, baru waktu di bagian terkecil sudah didapatkan, kita lakukan descending antara kedua data yang udah kepecah situ. Jadi kalau diinstruksikan seperti ini ya. Jadi di sini ada array besarannya. Kita udah tahu array besarannya yang mau kita sorting ini seperti apa. Nah, di sini kita bagi menjadi dua yaitu bagian kanan untuk yang biru dan juga bagian kiri untuk yang warna kuning. Nah, setelah dibagi hasilnya akan seperti ini. Ada dua cabang nih, kanan dan kiri. Nah, kanan dan kiri pun nanti akan dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu sini 5 dan 3 dan juga 0 dan 1. Sama halnya yang di kanan ya, dia juga dibagi dua. Jadi 19 dan 84. Nah, terus dibagi terus sampai akhir ya, paling kecil dia nggak bisa dibagi lagi seperti itu. Jadi di sini kan 5 ini udah nggak bisa dibagi lagi ya. Jadi di sini dia udah punya masing-masing. Nah, ini harusnya bisa diterapin kalau misalkan array-nya ini bisa lebih dari 8 ya. Jadi di sini karena instruksinya minimal 8 jadi beta kita pakai 8 aja biar lebih kecil. Oke, jadi di sini kita udah dapat nilai terkecilnya. Nah, di nilai terkecil ini kita bakal melakukan descending ya atau sorting. Jadi kita bakal ngebandingin nilai si kanan dan juga si kiri. Kalau misalkan nilai si kanan lebih besar daripada si kiri, maka harusnya dia bakal ditukar. Jadi kalau di sini kan kasusnya si kiri lebih besar daripada si kanan ya. Jadi dia nggak bakal tertukar karena kita akan melakukan descending dari yang terbesar ke terkecil. Makanya kita ngompernya apakah si kiri lebih besar daripada si kanan. Nah, kalau iya maka dia bakal ditukar. Tapi kalau enggak dia bakal stay di situ. Jadi dia nanti bakal membuat variabel tersendiri ya untuk left dan right-nya seperti itu. Jadi di sini kalau di codingannya kayak gitu ya. Jadi di sini normal ya dia nggak bakal nge-sorting karena emang udah lebih besar. Di sini juga sama dia nggak bakal nge-sorting. Di sini sama dan di sini juga sama. Dan ini emang oh oke, di sini ada yang ini rupanya. Saya salah baca. Oke, jadi di sini kan awalnya 0 dan 1 ya. Jadi 0 itu lebih besar. Apakah 0 itu lebih besar daripada 1? Jawabannya enggak ya. Jadi karena 0 ini enggak lebih besar daripada 1, makanya dia ditukar. Si satunya bakal ke kiri, sedangkan 0-nya bakal ke kanan. Jadi ditukar gitu. Ini kan kalau kita lihat perjamuannya dia bakal masuk ke kiri, kiri bakal masuk ke kanan, sedangkan yang kanan bakal masuk ke kiri seperti itu. Ini juga sama, di sini juga sama. Ini satu bakal ke kanan, sedangkan si 9-nya bakal ke kiri. Karena si 9-nya lebih besar daripada satu atau satunya ini apakah satu lebih besar daripada 9? Jawabannya tidak. Makanya dia ditukar seperti itu. Nah, terus itu semuanya dilakukan secara berulang ya. Jadi konsepnya dari merging sorting ini melakukan looping secara rekursif ya kalau nggak salah namanya. Tolong dikoreksi. Jadi dia bakal mengulangi proses yang sama, looping yang berulang gitu, sampai dia menemukan hasil outputnya yang sesuai gitu. Nah, jadi di sini sebagai contoh, jadi di sini setelah dia disorting dia bakal disorting lagi. Apakah dia lebih besar, apakah dia lebih kecil. Nah, dia disorting seperti ini sama, dia digabung-gabungin. Pokoknya dia setelah terpisah dia bakal dijadiin satu, terus di bagian satu ini bakal dicoba untuk di compare gitu, apakah dia lebih besar, apakah dia lebih kecil. Sampai kita dapat kesimpulan bahwa descending dari margin sorting seperti ini. Jadi yang paling besar ada 9, 8, 5, 4, 3, 1, 1, 0. Nah, jadi di sini kelihatan ya kalau saya perkecil.
Jadi dia seperti terstruktur gitu untuk proses si merging sorting atau algoritmanya. Jadi dia mulai dari awal, kemudian dipecah-pecah-pecah sampai kecil. Nah, dari bagian kecil-kecil ini bakal di-compare, lalu jadiin satu, yang satu bakal di-compare. Nah, baru dia menghasilkan hasil yang kita inginkan. Nah, ini juga bakal berlaku di bagian kalau misalkan nanti ada request untuk terkecil ke terbesar ya. Jadi kita tinggal ngubah si kondisi perbandingannya itu menjadi kurang dari ya, seperti itu. Oke, mungkin margin sorting seperti itu ya. Penjelasan singkat yang bisa saya pahami. Codingannya mungkin seperti yang teman-teman lihat. Jadi tadi saya sempat jelasin ya kalau dia itu pakai looping secara rekursif. Jadi dia melakukan looping terus-menerus di bagian sini. Ini ada while itu yang seperti looping ya. Dia pakai looping while for. Nah, ya banyak melakukan looping. Jadi agak rumit kalau dijelaskan lewat codingan seperti ini. Jadi mungkin teman-teman bisa paham ya lewat ilustrasi seperti ini ya. Kalau kita coba pengaplikasiannya, mungkin kita coba aja sekalian di sini. Oke, kita coba ya, apakah dia bisa berhasil. Oke, dari data awalnya seperti tadi ya, dia melakukan sorting. Nah, ini kayak gini nih, jadi penjelasannya dia bakal dibagi menjadi beberapa array-nya dibagi di mana. Sebenarnya mungkin teman-teman baca sendiri aja ya, agak rumit untuk menjelaskannya. Jadi better teman-teman sambil baca codingannya. Nah, hasil outputnya dia bakal sesuai. Jadi kita inginnya descending ya, jadi dia bakal menghasilkan output untuk descending seperti itu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu counting sorting. Yang mana counting sorting ini algoritmanya kurang lebih beda ya sama yang merging sorting tadi. Merging sorting kan kita bagi-bagi. Sekarang kita bakal ngehitung. Jadi sesuai namanya ya counting. Jadi di sini saya pakai array yang sama seperti yang merging tadi. Nah, di sini untuk kinerjanya sendiri, counting ini dia bakal ngehitung tiap value yang ada di masing-masing elemen. Jadi per elemennya ini dia punya berapa kali dia muncul, lalu baru dia bakal di sorting seperti itu. Jadi untuk cara countingnya sendiri, jadi pertama kita harus nyari nilai maksimalnya dulu, yaitu di sini nilai maksimalnya ada 9 ya, kalau di bagian array ini. Nah, setelah kita mendapat nilai maksimalnya, baru kita bisa lakukan si yang namanya pengurutan untuk di bagian unique value-nya. Jadi di sini kita cuma ngambil nilai-nilai yang unik ya, atau enggak duplicate. Jadi contoh duplicate ini kayak nomor satu. Jadi satu ini ada dua, jadi kita cuma ambil satu di unique value-nya. Nah, setelah kita dapat ini semua, baru kita counting nih si array ini dia itu berapa kali muncul. 5 munculnya satu kali, 3 munculnya satu kali, 0 munculnya satu kali, satu harusnya muncul satu kali dulu, baru dia muncul kedua kali. Jadi dia makanya dihitungnya kedua. Nah, di sini pertamanya di sini. Jadi 9 satu kali, 8 satu kali, 4 satu kali. Misalkan nanti ada satu lagi di sini. Satu lagi di sini. Berarti dia harusnya nambah jadi 3 seperti itu. Oke. Dari sini paham? Lanjut untuk bagian descending-nya ya. Jadi setelah kita melakukan counting, kita bakal lanjutin untuk bagian si sortingnya, yang mana sortingnya ini pertama kita harus ngedetek apakah dia benar si value count yang tadi itu totalnya harusnya 8 ya, karena kita punya 8 elemen. Jadi cara hitungnya sendiri, jadi per counting ini bakal ditambahin dengan counting selanjutnya. Jadi 1 tambah 2 sebenarnya 2. Jadi dia bakal masuk ke sini pertama ya, karena nggak ditambahin siapa-siapa. 1 ditambah 2, maksudnya 1 tambah 1 jadi 2, jadi bakal masuk value-nya di sini. Terus hasilnya 2 tambah 1, 2 tambah 1 3, nah masuk ke sini. Dan seterusnya. Sama pun kayak yang kena duplicate tadi ya, yang 1 karena dia lebih dari 1. Jadi 5 ditambah 2 hasilnya 7, seperti itu. Jadi dia saling menambahkan ya, sehingga kita tahu di nilai akhirnya dia pasti 8, atau dia itu harusnya sesuai dengan isi dari elemen yang ada. Seperti itu. Nah, setelah itu, ini kan harusnya kita udah punya urutannya nih. Urutan dari si angka yang akan kita masukkan. Nah, baru cara masukkan ke array-nya, karena array itu dia mulai dari 0, maka kita harus ngurangin si angka yang udah kita hitung tadi menjadi dikurangi 1. Jadi semisal nih, dia elemen pertama, 9 itu harusnya elemen pertama karena dia paling besar. Tapi karena array mulai dari 0, makanya dia 1 dikurangi 1. Hasilnya 0. 0 ini jadi si 9 bakal masuk ke array si ke 0 seperti itu. Jadi dia masuk 9 ke 0. Nah, lanjutnya 8. 8 dia ada 2 di maksud saya di nilai kedua yang paling besar, sehingga dia bakal dikurangi 1 karena dia masukin 1 seperti itu. Lanjut sama 5 4 3. Nah, di bagian 1 karena dia 2 kali muncul, jadinya dia juga bakal 2 kali dihitung. Yang mana dia awalnya kan harusnya ada di bagian ketujuh ya. Bagian ketujuh dari elemen atau yang paling besar. Nah, di sini dia bakal dikurangi 1 dulu karena dia bakal masuk ke si 6-nya dulu. Nah, setelah itu 5-nya kan masih kosong nih. 5-nya masih kosong nih, ibarat masih nggak ada nih. Nah, dia pertama udah diisi. Nah, dia bakal
ngisiin si 5 ini dengan pengurangan lagi. Jadi si 2 ini bakal diulangin lagi, jadi dia bakal dikurangin lagi 1. Jadinya jadi dikurangin jadi 5. Nah, karena 5 ini masih belum ada isinya, jadi bakal masuk ke sini 1. Seperti itu. Oh, beda ya. Oke. Sama nolnya juga masuk ke 8. 8 itu array ke-7, jadi dikurangin 1, maka dia muncul sini. Kinerjanya secara analisis seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman nggak paham, aku juga bingung juga agak jelasin gimana. Tapi secara pasti kita cara mencari atau memahami algoritma ini kita harus menghitung unit value-nya ada berapa kali dia muncul, lalu kita urutkan. Dan setelah kita urutkan baru kita masukkan sesuai porsinya. Seperti itu. Nah, untuk code-nya sendiri sini sama ya. Tapi kita coba ganti value-nya, samain seperti merging. Oke, sini kita ganti. Oke, kita coba running. Outputnya sama, data awalnya seperti apa, cuma cara algoritmanya agak beda ya, seperti daripada merging tadi. Jadi di sini kita tahu, oh nilai maksimumnya tadi 9. Nah, di sini bakal lihat kelihatan nih, oh dia muncul satu kali, satu kali, satu kali, satu ini muncul 2 kali. Nah, baru dia dibuat counting 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, baru diposisikan ke array mana, array 9 posisi 0, 8 posisi 1, 5 posisi 2. Ini 2 kali nih, 5 sama 6 gitu. Hasil akhirnya baru dia dapat hasil yang sama seperti merging ya. Nah, sama seperti itu ya untuk penjelasan dari counting sorting descending dan juga merging sorting descending ya, seperti itu. Oke, mungkin kita cukupkan ya untuk mengenai tugas 2. Ini tadi saya nggak terlalu fokus untuk ngejelasin codingannya karena emang secara ini saya harus lebih memahami analisisnya karena kita harus memahami analisisnya dulu daripada codingannya karena codingannya pasti mengikuti lah seperti itu. Jadi mungkin kalau ada saran, kritik maupun salah kata mungkin teman-teman bisa komen aja untuk saya perbaiki. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.